Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami di Studio 1 Metro TV pengamat sepak bola Sabto Haryo Rajasa. Selamat datang Bung Sabto. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu. Terima kasih Jose. Bung Sabto, kita mulai dengan sesuatu hal yang umum terlebih dahulu, melihat performa dari Prancis dan Spanyol selama Piala Dunia ini. Bagaimana pada akhirnya pandangan Anda ketika dua tim ini dipertemukan di semifinal? Iya, dua tim yang paling impresif ya. Kalau kita bicara satu tim punya attacking force yang luar biasa, kita bicara Prancis, 4 pemain depan, mau Doué, mau Barcola yang bermain berpasangan dengan Olise, Dembele dan juga Mbappe tampil sangat fantastis dari sisi offense. Sebaliknya Spanyol defense yang luar biasa. Kita bicara tim yang sejak 600 menit tidak pernah kebobolan, akhirnya bobol ketika melawan Belgia. Artinya walaupun kita kenal Spanyol, tim yang possession based team, punya kemampuan untuk bisa mengendalikan pertandingan, tapi justru yang paling kental bagi Spanyol di turnamen kali ini adalah sisi defense-nya. Jadi the best offense akan bertemu dengan the best defense di Piala Dunia kali ini. Nah, berbicara soal itu ya Bung Sabto, kita akan coba untuk mengulas dari beberapa pertandingan mereka terakhir nih ya. Kita langsung coba untuk soroti dua utama nih, Bung. Tahun 2024 dan tahun 2025 dengan asumsi manajernya sama, komposisi pemainnya tidak terlalu jauh, tapi kenapa di edisi kali ini Spanyol tidak boleh besar kepala nanti kalau ketemu Prancis, Bung? Ya, walaupun Lamine Yamal ngomong ya bahwa kalau ada tim yang bisa mengalahkan Prancis ya kita, karena kita dua pertemuan terakhir. Mungkin yang paling relevan ya, karena kalau kita bicara 2006 Piala Dunia sebetulnya Spanyol juga kalah dari Prancis 3-1, di Euro 2012 Spanyol menang lawan Prancis 2-0, tapi kalau yang terkini pelatih yang sama dan juga materi pemain yang mirip-mirip lah, bisa dibilang seperti itu, dua-duanya bisa dimenangi oleh Spanyol. Walaupun skornya terkesan tipis 5-4, tapi Spanyol lebih unggul dulu 5-1, baru akhirnya Prancis perlahan-lahan mengejar menjadi 5-4. Kalau melihat dari sini memang Spanyol tampil luar biasa dominan, tapi harus kita catat bahwa dua wing mereka di kiri Nico Gonzalez dan juga di kanan Lamine Yamal. Mereka tampil dengan sangat-sangat fantastis sehingga membuat mereka tuh bisa mendominasi lawan dari lini tengahnya dan juga punya tusukan yang kuat. Di Piala Dunia kali ini, dua pemain ini tidak berada dalam top performance. Makanya kenapa banyak yang masih menjagokan Prancis untuk bisa mengatasi Spanyol kali ini. Nah, kita coba untuk uji pernyataan daripada Lamine Yamal itu ya Bung Sabto. Kita lihat dalam slide selanjutnya, kalau kita bicara soal statistik dari Piala Dunia dari kedua belah tim, kita melihat sebenarnya biar bagaimanapun Prancis memang lebih produktif untuk bisa mengeksekusi opportunity menjadi gol. Apakah ini juga sebenarnya menjadi tantangan buat Spanyol karena lini depannya itu penyumbang gol itu cukup tersebar, tidak dalam formasi kalau kita lihat di Prancis ada 4 pemain itu ya Bung Sabto. Gimana? Iya, kalau kita lihat memang ujian dari tidak dibobolnya gawang Spanyol memang belum teruji oleh tim-tim yang punya armada offense yang luar biasa. Makanya ini yang menjadi ujian pertama sekaligus yang paling berat bagi Spanyol. Kalau kita bicara memang Tanjung Verde bahkan di awal tidak bisa dibobol oleh Spanyol dan mereka juga sebaliknya tidak bisa membobol mereka. Lalu kita masuk ke Portugal juga secara kualitas mungkin bagus, tapi di atas lapangan mereka juga tidak bisa memberikan tekanan yang cukup untuk menguji lini pertahanan dari Spanyol. Jadi defense-nya walaupun baru kebobolan 1 gol tapi belum teruji oleh tim yang punya kekuatan seperti Prancis. Prancis memang mereka Dembele ada 8 gol. Mbappe ada 8 gol, Dembele ada 5 gol, tapi secara overall ini tim bergerak dengan sangat luar biasa. Mungkin outputnya hanya 2 pemain ini, tapi semuanya bisa bergerak sebagai satu kesatuan unit yang luar biasa, terutama di sepertiga terakhir lawan. Jangan lupa, Olise ada 5 assist. Ini pemain bisa memberikan assist dari posisi yang tidak kita bayangkan sama sekali memberikan assist, tiba-tiba muncul assist ke Kylian Mbappe. Kalau bicara kekuatan tim, tersebarnya di Spanyol bisa dibilang cukup rata karena top scorernya Oyarzabal mencetak 4 gol, sementara selebihnya dibagi oleh pemain-pemain lain. Jadi kalau mandek di satu orang, mereka punya kanal-kanal lain untuk bisa memberikan gol ke gawang lawan. Oke, Bung, tadi kita sudah breakdown soal pemain. Kita sekarang coba untuk melakukan prediksi dari starting 11, baik itu dari Prancis maupun dari Spanyol. Kita beralih ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, ini adalah prediksi versi kita. Kita melihat dari sisi tengahnya dulu nih, Bung. Kita melihat ada Rabiot dan juga Kone. Apakah ini sudah yang paling pas kalau kita melihat lini tengahnya pemain Spanyol, maksud kami, yang sangat kreatif, mengatur tempo permainan, seperti apa nanti? Kalau ini kan dalam perjalanan menuju sini ada permutasi antara Rabiot, Tchouaméni dan juga Kone. Rabiot dengan Tchouaméni, Rabiot dengan Kone, Kone dengan Tchouaméni, ada beberapa kali perubahan yang coba dilakukan oleh Didier Deschamps untuk melihat
yang paling kuat dalam defense siapa, yang punya kemampuan progresi bola ke depan siapa. Kone mungkin punya kemampuan untuk progresi ke depan yang lebih baik. Sementara kalau tadi Jose bicara lini tengah Spanyol yang sangat luar biasa dalam memegang bola, gimana untuk nge-break mereka, kalau saya pribadi melihatnya Tchouaméni adalah sosok yang lebih pantas untuk berpasangan dengan Rabiot. Karena Tchouaméni juga tahu pemain-pemain yang ada di Spanyol pernah bermain terus sama dia ketika dia di Real Madrid. Tentunya dia tahu bagaimana untuk bisa coverage area yang biasanya menjadi terobosan-terobosan dari pemain Spanyol. Oke, kita tidak bertanya lagi soal lini di depan ya Bung Sabto, tapi pertanyaannya untuk Lucas Digne dan juga Koundé nih, untuk mengantisipasi Yamal dan juga antara Baena ataupun Nico Williams. Ini sudah menjadi pilihan yang terbaik atau belum nih Bung? Ya, kalau bicara kelemahan Prancis ya memang harus diakui ini lubang satu ini di mana kalau transisi dari menyerang ke bertahan ini menjadi salah satu yang sering terekspos oleh Prancis, dan juga kita lihat bagaimana Senegal mencetak gol juga dari komposisi seperti ini. Ini juga menjadi salah satu wilayah di mana paling sering terekspos juga. Entah itu yang main Theo Hernandez, entah itu yang bermain Lucas Digne, itu berapa kali memang kerap pemain-pemain depan lawan masuk dari sisi itu. Yamal ada di situ. Itu menjadi salah satu pertanyaan siapakah yang akan bermain di posisi itu. Kalau kita lihat dari sisi defense-nya, memang Digne lebih bagus. Kalau kita bicara sisi offense, Theo memberikan something untuk bisa ngoper bola ke dalam kotak penalti yang disambut oleh rekan-rekan yang lain. Jadi kalau pilihan terkininya ya mungkin di kiri Lucas Digne, di kanan memang Koundé nggak ada pilihan lain. Memang dia pemain yang terbaik yang ada di sisi kanan. Tapi jangan lupa dua pemain ini juga menjadi sentral di mana Prancis punya kelemahan. Tergantung bagaimana Spanyol bisa manfaatkan kelemahan itu. Nah, bicara soal bagaimana Spanyol memanfaatkannya, sekarang kita beralih ke starting 11 prediksi kami dari sisi Spanyolnya ya, Bung Sabto. Kita beralih ke slide selanjutnya teman-teman untuk starting 11 versi Spanyol. Nah, kita agak breakdown-nya lebih banyak nih Bu. Apakah ini menjadi kesempatan dari Baena atau Nico Williams untuk analisa Anda? Iya, kalau bicara Yamal dan juga Nico Williams memang kayaknya dua-duanya nggak ada dalam kondisi 100% fit. Kebetulan dua-duanya juga baru sembuh dari cedera sehingga tidak bisa tampil optimal. Ini yang disayangkan dari sisi Spanyol. Tapi Baena sudah terbukti dalam beberapa games dia bisa menawarkan something yang berbeda untuk timnas Spanyol. Kalau kita bicara Nico Williams memang tusukannya yang sangat luar biasa. Tapi Baena lebih lengkap dari sisi pergerakan, dari sisi membaca situasi, bagaimana dia membantu defense juga. Baena lebih komplit dibandingkan Nico Williams. Jadi kalau pilihannya mungkin startnya Baena, nanti baru Nico Williams akan memberikan something ketika sudah deadlock dan membutuhkan pemain yang bisa masuk ke dalam kotak penalti. Pilihannya mungkin kalau di awal Alex Baena. Oke, kalau kita beralih ke lini tengah yang menjadi jantung daripada permainan Spanyol ya Bung, Fabian Ruiz atau Pedri nih yang harus mendapatkan kesempatan dari awal? Iya, kalau saya pribadi sih Pedri sih. Pedri, oke. Terutama di game terakhir melawan Belgia, kita tahu Fabian Ruiz memang mencetak gol, tapi balance dari tim tidak tercipta. Rodri terlalu banyak harus mengcover area ketika Fabian Ruiz maju ke depan. Lalu pemain yang bisa memegang bola, mengontrol bola, mengatur ritme, tidak ada yang sebagus Pedri. Kita lihat ketika Pedri masuk, balik lagi kendali permainan bisa dipegang Spanyol. Walaupun memang mereka tidak mencetak gol, tapi permainan itu betul-betul ada di wilayah Spanyol dan pelan-pelan masuk ke wilayah lawan. Sehingga pemain yang paling pas untuk menemani Rodri dan juga pastinya Dani Olmo adalah Pedri. Dan tentunya kita paling prihatin nantinya ya Bung ya, adalah bagaimana nanti Cucurella sama Porro juga harus mengantisipasi pemain sayapnya dari Prancis. Mereka nih harus berbagi tugasnya bagaimana Bung? Antara mungkin yang membantu penetrasi karena build up-nya bertahap ya dari tengah ke depan, atau nanti siapa yang harus lebih rajin turun sebenarnya untuk mengantisipasi serangan dari sayapnya Prancis? Iya, yang menarik dari Spanyol adalah ketika Cucurella dan juga Pedro Porro mengenakan seragam La Furia Roja, mereka menjadi pemain yang berbeda ketimbang mereka bermain di klubnya. Menarik. Jauh sekali Cucurella bisa memberikan assist yang luar biasa, defense-nya juga bagus, Porro pun seperti itu. Tapi dua pemain ini fungsinya bukan hanya sebagai fullback, tapi mereka justru membantu dalam serangan. Ini yang menjadi penting bagi Spanyol. Bukan hanya mereka akan menyisir dari kedua sisi garis, tapi mereka juga bisa masuk ketika sisi garisnya dipegang oleh Yamal di kanan, juga Baena di kiri. Mereka bisa masuk ke posisinya di antara Baena dan Dani Olmo. Porro pun antara Yamal dan juga Dani Olmo. Sehingga yang diberikan oleh dua pemain ini adalah kemungkinan membantu untuk membongkar, untuk memberikan overload pemain Spanyol lebih banyak di wilayah pertahanan lawan. Oke, kalau kita berbicara sedikit soal lini tengah dan juga bertahan, kita berharap dari Rodri dan juga Laporte dan juga Cubarsí. Apakah ini adalah komposisi dari back tengah cukup matang mendukung Rodri, mengingat
kalau kita bicara soal transisi ya, Bung. Ya. Prancis itu cepat sekali loh. Betul. Ini menjadi tugas utama pastinya. Yang paling akan pontang-panting pasti Rodri di situ. Betul. Kalau kita tahu memang Laporte dan juga Cubarsí ini menjadi komposisi yang paling tepat untuk sekarang buat Spanyol. Mungkin Cubarsí banyak yang bilang terlalu muda. Tapi ketika dia punya tandem yang lebih senior, yang bisa ngembong dia akan cepat banget untuk bisa step up menjadi pemain yang lebih bagus. Kita lihat di era Barcelona, ada Inigo Martinez, dia tampil bagus banget bersama Inigo. Tapi ketika Inigo pergi, agak limbung dia di posisi back. Makanya ketika Laporte masuk, dia kelihatan sebagai one of the best defenders yang ada di Piala Dunia kali ini. Tapi tidak hanya dua pemain ini, dan juga Unai Simon yang akan bantu sebagai keeper sweeper pastinya di depan. Rodri yang akan menyaring dulu bola sebelum masuk ke wilayah mereka. Dia menjadi pemain yang punya intercept paling banyak di Piala Dunia kali ini, punya kemampuan tackle yang juga bagus, dan progression bola ke depannya juga luar biasa. Baik, Bung Sabto dan juga pemirsa, kita beralih ke slide selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah apa yang harus diharapkan dari para pemain kunci yang kita hadirkan di sini. Kita coba untuk dari Prancis terlebih dahulu nih, Bung Sabto. Ya. Dari Michael Olise, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele mengantisipasi permainan daripada Spanyol yang lebih banyak kontrol bola dan ball possession. Bagaimana mereka tetap harus mengisi satu dengan yang lainnya? Iya, kalau kita bicara 3 pemain Prancis ini plus Doué atau plus Barcola, itu bisa dibilang unstoppable ya dari sisi menyerang. Kita tidak bisa menebak dari sisi mana mereka akan masuk. Menjaga Dembele di sisi kanan dan juga Olise di sisi kanan, tiba-tiba muncul dari sisi kiri Doué dan juga Kylian Mbappe. Tiba-tiba dari tengah Dembele bisa masuk ke tengah atau Olise dan juga masih ada Mbappe. Jadi tugas berat bagi Spanyol untuk bisa justru menahan pergerakan yang begitu efektif dan juga permutasi posisi yang begitu aktif di antara 3 pemain ini. Pastinya mereka akan sibuk mencoba untuk membongkar lini pertahanan Spanyol, dan tugas bagi Spanyol bisa nggak menahan mereka. Kalau tidak, pastinya akan lahir gol dari para pemain-pemain ini, dan itu yang akan menarik jawabannya seperti apa dari kubu Spanyol dengan pemain-pemain yang ada ini. Pedri, Rodri tadi kita udah sebut akan menjadi jantung di lini tengah. Lamine Yamal perannya akan sangat krusial karena Spanyol akan berfungsi peran dari Oyarzabal ketika punya winger yang punya kemampuan menusuk ke dalam kotak penalti. Sementara best substitute Super sub ya. super sub yang mungkin paling efektif sepanjang sejarah Piala Dunia, mereka masih punya Mikel Merino. Oke, Bung, terakhir sebagai penutup prediksi skor, karena kami juga mendapatkan informasi pemirsa bahwa Bung Sabto kayaknya ini juga adalah fans Spanyol ya sebenarnya ya. Nah, prediksi skor realistisnya berapa? Iya, walaupun saya pengen melihat Spanyol kembali mengangkat trofi setelah 2010, tapi secara realistis saya melihat kali ini Prancis lebih siap karena tidak optimalnya peran Yamal dan juga Nico Williams. Kalau mereka dalam posisi 2025 atau 2024, saya pegang Spanyol. Tapi untuk saat ini, Prancis punya peluang, walaupun sedikit lebih besar dibandingkan Spanyol. Oke, ini untuk para fans Spanyol jangan tersinggung dulu ya. Ini analisa juga datang dari fans Spanyol sendiri. Tapi tentu kita akan nantikan bagaimana pertandingannya. Best of luck ya buat kedua tim dan juga para fans klubnya. Dan kita akan kembali pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.